Tahun ini nih 2025 ini trennya last minute. Kalau dulu kan orang plan ahead ya. Dari tiket murah. Negara-negara jauh lah, misalnya di US itu pasti 90 days in advance mereka udah mulai search for flights dan segala macam. Sekarang agak mepet karena mereka mau wait and see. Oh kalau nggak hujan gue kesana deh atau gimana gitu. Wah operasionalnya pusing dong, nggak ada persiapannya. Iya sekarang kita embracing the change aja sih. Abis gimana? Marketing juga udah berusaha doing the best we can kan. Tapi ujung-ujungnya emang trennya ke arah sana ya. Nah even Indonesian pun sekarang last minute. Via ads atau apa gimana? Macam-macam, via ads iya, Google search, apalagi working with third parties, misalnya kayak online articles dan lain-lain. Tergantung dari kita mau fokus ke negara mana. Tiap negara tuh beda-beda? Beda, karena kan beda tamu, beda karakter dan kita pengen gimana bawa brand ini serelevan mungkin. Buat mereka itu? Betul, nggak mungkin dong aku misalnya promote negara di Cina gitu. Tapi pakai orangnya very bule gitu, talent di iklannya. Oh jadi dibikin serelate mungkin? Serelate mungkin, aku kan nggak mungkin terus gue captionnya pakai bahasa Inggris. Pasti gue pakai bahasa mereka. Maksudnya sampai serelevan promosi buat orang Korea, foto-fotonya orang Korea di situ? Oh iya? Ih keren banget. Welcome to On The Pass, FMB Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Regency Radio. If you like to hear all about F&B industry, people and lifestyle in Bali, here's the place. Kali ini nih kita kedatangan sosok yang direkomendasi oleh banyak teman-teman nih buat didatengin. Beliau ini salah satu figur di Markom yang harus banyak orang yang denger insight-insight dari dia. Beliau adalah Markom dari W Hotel yang specialize juga di digital marketing. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Mbak Shanti dari W. Hey, thank you. Waduh, terima kasih sudah menyempatkan waktunya for having di sini. Sama-sama. Ini padahal dekat sebenarnya hotelnya dari sini, cuman akhirnya kesempatan. Kita baru tahu kan. Baru tahu apa nih? Baru tahu kalau ternyata after hoursnya berubah. Di sini. Ternyata di Kerobokan ya, nggak terlalu jauh. Tidak. Gimana ini Mbak, tren apa hari-hari? Sehari-hari selain sibuk kerja. Ya, selain panas juga ya. Iya betul. Gimana nih? Tapi hari ini hujan sih. Iya, itu yang bikin panas dalam kadang-kadang kan, panas dingin. Betul. Gimana so far, Mbak? so good. Tapi trennya ini kan udah mulai masuk lah ya. Benar. Quarter 4 ini cukup challenging sih. Soalnya kalau kita compare ke tahun lalu tuh lebih rame. Sebenarnya banyak faktor di Bali ya, terutama untuk tourism. Apa tuh? Ya dari awal tahun udah hujan terus. Itu satu. Terus banjir. Iya. Ya kan. Terus muncullah itu viral konten ya, publicationnya agak kurang baik lah buat Bali. Sampah terus banjir. Iya. Sempat travel warning juga kan. Iya benar. Kalau travel warning gitu pasti kena. Kalau apalagi yang luxury. Ya ada beberapa yang negara-negara yang sensitif lah ya. Hujan dikit, banjir dikit langsung takut. Pemerintahnya hati-hati. Tapi biasanya gitu. kalau sampai ada travel warning gitu efeknya emang apa ke turis-turisnya itu? Biasanya hotel sih udah menyiapkan plan ya. Kalau kita udah ngelihat trennya dari awal tahun seperti ini, nggak mungkin udah siap-siap lah ya. Kita udah siap plan A, plan B, plan C gitu kan. Tapi kalau yang banjir dan itu kita semua jujur kaget loh. Sama-sama kaget lah ya. Dan pasar loh, saya sebagai anak Kodia kaget wah sejak kapan dan pasar banjir. Banjir. Sumpah dulu mikir nggak bakal nih kena gitu kan. 2 minggu sebelumnya demo. Aduh, itu juga kan nggak kedetek juga kan pasti. Sumpah. Gak mungkin kan ada di kalender September demo gitu. Sekarang jadi setiap hujan deg-degan kan. Iya. Itu saya juga kalau itu. Nah iya tuh dah. Kadang-kadang berangkat kerja aja nggak bisa kan. Nah itu biasa persiapannya gimana Mbak kalau? Pasti kan kayak misalnya aku nih fokusnya kan memang di hotel kan. Otomatis tuh source market negara-negaranya apa aja. Jangan kita fokus misalnya kita pasti fokus ke top 5 source market kita. Pasti kita
Ya, negara-negara yang sering ke Bali Sekitar lah lah kita ya. tahu. Tapi kan ada juga negara-negara yang tidak begitu sensitif sama isu-isu ini. Contoh nih, kalau aku boleh sebut misalnya kayak India, Boleh Cina, dong. udah mulai naik kan datang ke sini Korea. Okay. Korea tuh oke loh mereka. Maksudnya Iya. mereka nggak begitu sensitif akan isu-isu gini karena mereka masih pengen buat mereka Bali is a dream. Iya, agak Bali- adventurous lah ya Bener. untuk Terus yang buktinya kaum itu. artis-artis masih banyak kan datang ke sini. Kok saya gak pernah ketemu ya? Saya juga Belum penasaran. pernah ketemu yang di W. Karena mungkin mereka tampangnya sama ya. Kalau Ya, mereka pakai masker iya kita sih. juga nggak akan Iya. notice Kan gak ini mungkin siapa. tau-tau dia ria juga kan. Saya Itu tongol gue dah. artis gitu. Orang ada artis kemarin di Icon Mall kan di Sanur. Tapi Wah, yang artis-artis yang gitu dari Korea, kalaupun ada dia gak minta special treatment ya Mbak? nggak pasti incognito. Oh, senyaman itu iya, mereka senyaman ya? itu. Jadi gimana? Jadi Sorry. nggak perlu terlalu sensitif juga. Jadi kita fokus ke negara yang tidak begitu sensitif lah Iya. akan hal-hal gini. Kalau tetangga sebelah kan sensitif banget kan. Segala yang bawah ya lah ya. Itu dah. Tapi kan itu langganan tetap kan Mbak, Benar, nggak bisa mereka dikaburin. tetap masih datang kok. Banyak yang masih loyal dan setia sama sama mereka. Memang gue main ke Bali gitu. Nggak bisa tergantikan lah ya. Betul. Cuman volumenya kalau kita compare ke tahun lalu agak turun. sedikit berkurang. Karena mereka udah nyari destinasi baru sekarang. Padahal pas ngupas tahun lalu ini kalau diinget-inget juga buluk juga kan tahun lalu. Istilahnya kan yang nggak, mungkin dari Covid-nya terlalu bagus nggak? Pas Covid-nya baru masuk tuh. Iya, tuh kayak kaget kan Terlalu orang semua. bagus lah ya. Bener-bener. Dan itu tetap dipakai benchmark apa udah nggak nih sekarang Covid? Enggak, kita Skip sekarang aja. benchmarknya di tahun 2024. Karena Karena sukses di 2024 tuh cukup bagus untuk beberapa udah hotel. bisa suksesnya udah bagus istilahnya Ya, 2024. owner udah happy lah ya, bisa dibilang. transisinya. Dan yang aku tahu kan sekarang tuh yang agak mengagetkan, nggak tahu nih dari Mbak Santi, itu sekarang banyak tuh dari Malaysia sama Singapura juga kan. Kalau di top 5 kan sekarang udah ada Malaysia dan Singapura kan. benar. Nah itu gimana efeknya ke Mbak Santi Tetap sendiri? masih ada, cuman volume dari negara tetangga, negara kangguru itu, mereka kan volumenya tinggi Iya, ke Bali kan. itu yang Nah sekarang, mayoritas lah ya. betul. Sekarang ya udah mereka spread out. Tapi bener gak sih Mbak kalau misalnya lagi ada travel warning gitu, travel insurance mereka tuh bisa nggak cover kayak gitu-gitu, itu bener gak? Aduh aku itu jujur gak tahu lagi. Takutnya kan ya riskan banget kan jadinya double riskan. Nah makanya sekarang tren tahun ini nih 2025 ini trennya last minute. Oh last minute. Last minute. Kalau dulu kan orang plan ahead ya. Ya. Apalagi Nyari dari tiket negara murah. negara-negara jauh lah, Iya, misalnya iya. di US itu pasti 90 days in advance mereka udah mulai search for flights dan segala macam. Sekarang agak mepet karena mereka mau wait and see. Oh kalau nggak hujan gue kesana deh atau gimana gitu. Wah operasionalnya pusing dong, nggak ada persiapannya. Iya sekarang ya kita embracing the change aja sih. Abis gimana? Marketing juga udah berusaha doing the best we can kan. Tapi ujung-ujungnya emang trennya ke arah sana ya. Nah, even Indonesian pun sekarang last minute travelnya. Aku sekarang nyadar kalau tiket lagi murah, toto Bali rame aja. Bener Iya nggak Mbak? bener. Bener ya? Iya. Iya Kalau lagi. misalnya ini jujur-jujuran aja, Bali mau dibilang banjir, dibilang tetep demo. pada datang. September rame bos. Iya, benar, kan? benar, September benar, rame. benar. Dan setelah aku cek tiketnya murah kan. Udah mulai agak ya. Nah oke itu lah. adjusting pricingnya juga gimana tuh Mbak? Kalau biasa kan gampang ya, high season tinggi, Iya. low season rendah. Terus sekarang sering banget, nggak tahu kalau Mbak Santi ngerasa nggak, Desember berasa sepi. Sekarang mulai dari sekarang Iya ya. kan? Volumenya belum dapat. Itu aneh banget. Itu last minute, yakin aku. Oh, itu last minute baru- itu baru pasti banyak last yang minute. booking. Tahun lalu juga gitu kok, sedikit mirip seperti tahun lalu Telat nih banget trendingnya, kan? telat banget. Telat banget, biasa tuh Nanti dari tiba-tiba iya rame. dari tanggal 18 tuh udah seru kan biasa. Iya. Ini 18 lah krik-krik amat, jalanan masih kosong. Makanya di marketing tuh kalau ditanya kita udah ngapain nih buat festive, ya udah justru dari udah. itu. Kalau yang kayak gitu-gitu mah dari Oktober gue udah beres Bener, kan Mbak. iya kan. Bahkan sekarang kalau ditanya tim marketing sekarang ngapain, fokusnya udah ke Q1. Oh udah ke Q1 malah. Yang pasti dilakukan kalau festive tuh apa Mbak? Kalau saya, let's say Mbak Shanti aja nggak usah ngomongin orang lain lah. Yang udah pasti dipersiapkan buat festive season. Pasti udah mulai, yang pasti gue udah kelar syuting konten. Oh, konten itu udah udah beres pasti. ya. Pokoknya Tinggal tayang tim, aja Tim ya. FMI udah tenang-tenang. Oke. Asal nggak ada yang berubah ya last minute. Biasa kan nanti ini nggak ada, ini nggak ada. Yeah. Pusing lah kita. Tapi ya udah yang Menu aja yang belum di print lah ya. collateral sudah aman. Yang penting foto konten udah ada. Sisanya kan tinggal turunannya kan. Mengalir aja lah habis Betul. sisanya. Nah kita udah mulai doing the teaser dan lain-lain dan lain-lain. Karena aku juga ngelihat hotel-hotel lain udah mulai promote kan. Ya kita masih promotenya ya soft selling aja dulu. Soft selling nanti baru heavy pushnya di Desember. Karena kayak misalnya aku jadi tamu nih.
Misal aku base di Jakarta, aku pengen spend akhir tahun di Bali. Iklan-iklan yang aku terima di sosmed tuh buat aku tuh cuman buat inspiration dulu aja, buat wishlist. Aku tuh nggak langsung klik book now, aku langsung book gitu. Karena aku masih mau ngelihat opsi-opsi apa nih yang mungkin aku Bali punya. juga kegampangan gak sih Mbak? Kayak ngapain dia beli dari 6 bulan sebelumnya kalau... Iya benar. Karena orang-orang udah pinter kan sekarang, smart traveler banget. Oke, nah tapi kalau udah last minute bingung ngapain, yaudahlah gitu. Daripada gak kemana-mana ya, berangkatlah kita. Berharap semoga gak hujan. Nah ini kan biasanya kalau kayak let's say di W kan pasti ada hotelnya juga, ada restorannya juga. Nah itu two different style apa biasanya gimana tuh Mbak ngejalaninnya? Itu 2 game plan yang agak game berbeda plannya berarti? sih. Kalau misalnya soalnya kan kalau F&B sama restorannya kita saingannya kan banyak sama independent resto dan bar-bar, apalagi banyak bar baru, ada jazz bar baru buka kan. Jadi kayak ya kita akan compete juga sama mereka, cuman beda game plan untuk strategi dari marketingnya, dari digitalnya sama hotel tuh agak sedikit berarti berbeda. Berarti kalendernya beda nih, kalender hotelnya sendiri, kalender itu sendiri. Lebih di kalau dari digital marketingnya kita mainin beda strategi aja, beda plannya. Nah ini sekarang shiftingnya dari yang zaman dulu yang offline banget nih, yang apalagi yang resort yang istilahnya luxurious kan nggak sembarangan naro namanya di mana-mana kan. Iya betul. Nggak mungkin kayak yang luxurious taro promosinya di lambe turah gitu kan aneh banget. Nah sekarang kan dulu kan masih banyak kayak majalah kayak gitu-gitu. Nah sekarang udah di dunia digital itu biasa shiftingnya gimana Mbak? Shiftingnya lumayan, budget untuk digital lumayan digedein sih. Karena memang orang fokusnya pengen kesana. Semua pengen ada visibility online. Semua dari exposure-nya pokoknya sebanyak-banyaknya di digital. Iya betul. Tapi kita juga harus smart. Pas kita dikasih investment budget untuk promoting online. Kita juga kita harus we have to spend wisely kan. Itu yang paling sulit sih. Tapi mayoritas kemana Mbak? Kenapa? Mayoritas kemana tuh larinya duitnya? Kalau digital ya? Digital. Iya, karena bisa. Via ads atau apa gimana? Macam-macam. Via ads, iya, Google search, apalagi working with third parties, misalnya kayak online articles dan lain-lain. Tergantung dari kita mau fokus ke negara mana. Itu sih aku. Cuman gayanya yang ditentuin kelasnya pasti nggak boleh yang jadi turun kelas kan. Oh tiap negara tuh beda-beda? Beda, karena kan beda tamu, beda karakter, dan kita pengen gimana bawa brand ini serelevan mungkin. Buat mereka itu? Betul, nggak mungkin dong aku misalnya promote negara di Cina gitu. Iya, kejauhan. Enggak, tapi pakai orangnya very bule gitu, talent di iklannya. Oh jadi dibikin serelate mungkin. Serelate mungkin. Aku kan nggak mungkin terus gue captionnya pakai bahasa Inggris. Pasti gue pakai bahasa mereka. Maksudnya sampai kayak segitunya, serelevan promosi buat itu. orang Korea, foto-fotonya orang Korea di situ. Oh iya? Ih keren banget. Sekarang yang difokusin negara apa aja Mbak? Jadi penasaran saya. Untuk daerah kita ngomongin seminyak aja ya. Kalau aku nggak bisa general juga. Ya yang Mbak Santi kerjain. Yang rame di seminyak kan tetap masih Australia masih tetap. Biarpun volumenya tidak sebanyak tahun lalu. Koreanya mulai naik. Korea udah mulai kenceng di seminyak. Kalau kita jalan-jalan kaki aja lihat naik mobil tuh kelihatan rame kan. Terus udah ada satu Korean barbecue yang terkenal itu loh, yang di Jalan Braban tuh rame banget. Gue pernah makan di sana. Yang bukan yang mau gumong. Oh, yang gede banget itu. Iya, yang susah banget dapat booking. Terus sekalinya duduk di sana, anjir gue doang orang lokalnya. Yang lainnya Korea semua. Warlock. Iya. Itu kan udah menandakan bahwa orang-orang udah mulai banyak nih gitu. Terus India mulai banyak juga. Sama negara-negara sebelah, Singapura, Indonesia tetap masih juga Indonesia di top 5. pasti masih top 5 Masih kok. Berarti khusus mereka masih buat, senang. Tapi kalau Indonesia aja kan, gak tau ada spesifik Jakarta, spesifik Surabaya. Apa ada juga? Ada, aku spesifikin lagi. Itu biasa. digital marketing tuh sangat mengerucut. Karena kalau terlalu broad kita kayak bakar duit jadinya, kasian. Jadinya gak kena tepat sasaran. Bener, takutnya sama kayak zaman dulu kan misalnya offline advertising itu kan billboard. Contohnya billboard. Kan gak mungkin lah gue pasang placement billboard di mahal banget. Di jalur lintas kabupaten mau ke negara kan gak mungkin. Karena kan gak nyambung. Nah kayak gitulah kurang lebih. Saya sekarang gue maunya harganya yang di airport aja wow. Oh itu ya beda sih. Tapi untuk resort di Bali billboard tuh placement menurut aku masih penting. Karena orang mau mobile kan, mobilitasnya tuh masih tinggi, traveling from here to there tuh mereka at least
ngeliat gitu loh. Dan mungkin kalau dibandingin sama kota-kota gede nggak semahal kayak di kota-kota gede kali ya kalau yang billboard apa sama aja? Kalau billboard di Sudirman kan ngeri ya. Iya itu hanya bank-bank BUMN aja yang iklan di sana. Apalah kita. Kecuali zaman COVID tuh atau artis pada main ngasal naro kalau itu. I mean if we had the money ya nggak apa-apa, cuman agak sayang aja. Tapi kalau digital marketing berarti detailnya gila banget ya. Iya banget. Makanya banyak research sama analytical thinkingnya tuh di very stimulate banget gitu loh. Plus harus banyak. Kalau buat Korea berarti analitiknya 1 titik. Terus buat yang negara lain 1 titik. Tapi balik lagi marketing itu kan it needs to be comprehensive. Yeah. Jadi nggak bisa hotel tuh cuman atau satu brand ngandalin, marketingnya nih kenapa? Karena hotel sepi nggak gitu. Karena kan ada sales di situ, ada operation di situ. Jadi aku selalu bilang kalau memang mau targetin satu negara, ya semua harus barengan ke sana. Sales juga ke sana, ada trip atau ngundang orang. Atau apakah menunya ditranslate ke Korean, kan gitu. Jadi marketing yes, we play a big role, digital juga, tapi kan it needs to be 360 gitu. Berarti aku selalu bilang kayak gitu jadi sih. Jadi let's say marketing itu kayak big plan-nya, tapi masih banyak tuh PR yang lain yang masih di follow up buat ini jalan. Jadi let's say udah nih ketangkep audience baru Korea, mereka datang stay with us di sini. Tapi itu kan paling new audience ya, new audience, new orang yang dia baru tahu nih tentang brand hotelku gitu. Tapi pas dia udah selesai balik ke negaranya, apakah dia akan ngomong ke teman-temannya atau enggak, itu kan follow through-nya itu we need to maintain. Jadi tetap harus ada konsisten lah iklan atau salesnya ada yang visit ke sana yang kayak gitu-gitu loh. Jadi enggak cuman nentuin KPI-nya marketingnya bingung ya. Kalau makanya tapi kan orang mindsetnya gini, hotel sepi, marketing ngapain? Wah itu tuh aku udah pengen. Coba dicek yang lain dulu gitu. Tapi berarti marketing the closest tim yang kerja bareng pasti dari salesnya itu ya yang nangkepin istilahnya kan. Iya, sales sama operation juga, sama kerjasama juga sama tim revenue. Kita harus tahu kan forecast mereka nih gimana. Tim apalagi bedanya sama sales nih biar sekalian tahu nih. Wah ini seru nih. Ini ada sales, ada tim revenue nih. Lu gimana tuh ceritanya? Kirain sales dari revenue titik kan biasanya. Kalau tim revenue itu gimana Mbak? Dia kan melihat forecast kan ke depannya. Biasanya 6 bulan ke depan tuh dia melihat trennya nih udah mulai sepi, kita bisa ngapain. Mereka tuh udah nge-foresee gitu loh. Tim revenue tuh yang nyetel targetnya sales. Semua sih, dia ke owner kan. Dia ke owner, dia ke upper management. Itu yang manage expectation owner berarti ya. Baru lagi tuh ceritanya ada manage revenue. Iya, ada kan. The whole team berapa banyak orang itu Mbak buat ngurusin satu hotel aja? Aku kecil kok, di tim marketingku kayak kita cuma berlima. Kerjaannya segitu banyak. Wah mantap. Bisa lah. Bisa. Gila. Tapi ini berarti buat year end udah beres nih? Masih berjalan, tapi plan fokus kita udah di 2026. Nah pas lagi rame-rame biasanya apa tuh yang marketing mesti standby itu? Kalau lagi rame pas festive gitu. Kan ini plan udah jalan nih. Ya, terus dapat nih tamunya semua. Biasanya follow up-nya apa tuh? Kita lihat berarti strategi yang kita plan di tahun ini apakah work atau enggak, itu dijadikan pembelajaran buat tahun depan. Jadi tahun ini aku mulai ngiklan atau mulai ngeplan nih di Oktober misalnya. Tapi masih sepi. Ya udah berarti next year apakah kita start agak late atau gimana? Karena pasti semua ada pembelajarannya kan. Ternyata berarti atau planning, gue terlalu eksekusi langsung belum kelar eksekusi, evaluasi langsung. Langsung planning lagi buat tahun depan. Supaya tahun depan last year kita tuh begini, ternyata it didn't work atau it work kan bisa jadi gitu. Tapi sekarang tuh trennya apa Mbak? Yang memikat turis-turis mancanegara ini tarik ke Bali tuh trennya apa yang buat jadi hooknya lah? Mereka kan masih tetap nganggap Bali sebagai is a destination. Jadi Bali tuh still has its charm. It's a very unique destination yang orang-orang semua pengen dream gitu. Gue pengen ke Bali gitu. Apa yang disorot tuh biasanya? Yang culture-nya, people-nya. Itu yang menurut aku kayak biarpun sekarang banyak orang let's say Australia. Sekarang mereka mulai shifting ke Jepang atau Thailand kan. Karena dari segi value, dari segi harga tiket dan lain-lain, Bali itu mahal, betul. Nah, tapi yang nggak bisa mereka dapetin di sana the culture and the people of Bali kan. Jadi ya proud aja sih. Soalnya kalau ngomongin kayak gitu ngontrolnya susah ya Mbak ya? Bener. Itu kan pas saya ingat tuh COVID turun, saingannya sama Vietnam. Vietnam murah banget. Bener nggak kan? Bener. Itu kalau nggak salah Desember 2023 kayak kita dikerjainnya 2022
Itu dikerjain sama Vietnam kan. Vietnam jadi murah. Iya, Yang di Bali aja ngomong kayak ke Vietnam yuk gitu jalan. Iya, apalagi mereka ngeliat KOL, influencer semua kesana kan. Tahun ini lawannya sama Pak Jepang. Jepang yang murah. Iya, Jepang murah orang-orang banget. pada kesana, makanya. Tapi Mbak Santi sempat ngerasa gak balik kemahalan? Iya. Bener jujur, gak? iya sudah mulai mahal. Satu kompetisinya juga makin banyak kan. Makin banyak hotel baru buka, bintang 5 pula. Terus semua punya value yang mereka pengen, stay di sini aja. Atau restoran-restoran di Petit Tengah aja, ya yang tutup ada. Terus yang buka juga banyak. Aku aja kadang bingung mau keep up yang mana nih. Ada baru lagi. Minimal di negara lain makin murah semuanya. Tapi menurut Mbak Santi, charmnya Bali tuh karena cheap juga gak? Bukan cheap ya, value of money. Mungkin kalau keluar kayak $2,000 di Singapura dapatnya apa? Di Currency Singapura kita soalnya currency kita agak kurang kompetitif ya. Tapi itu dijual nggak biasa? Apa enggak? Apa itu Enggak sih, selling aja? Enggak. Kita tetap ngejual emotionnya sih. Sama kayak orang, misalnya kayak kita mau fokus ngedapetin tamu-tamu Australia, kita main di memori sama nostalgia mereka aja. Bali tuh masih tempat surfing. Kalau ke Kuta dia masih mungkin dulu datang honeymooner, sekarang udah datang sama anak, sama cucu mungkin ya. Jadi dia mau diingetin lagi tuh zaman Kuta masih gimana bentuknya. Gitu. Masih kok, masih ada kok tamu-tamunya. Cuman memang volumenya tidak sebanyak tahun lalu. Tapi W kan ini hitungannya udah lumayan lama. Ini mulai shifting nggak dari yang dulu muda sekarang bawa anak ke W? Udah mulai mature sebagai brand, udah mulai mature. Kan? Betul. Karena kan kita juga berevolusi. Yeah, jadi kan relevan. Bener, enggak kalau dulu kan mungkin shocking pink, shocking orange, pokoknya stand out gitu. Dulu kan orang ngertinya party kan. Iya betul, masih party. Musik tuh masih masih. Musik masih. Tapi yang family juga makin banyak kan yang datang. Family juga ada, cuman memang fasilitas untuk family tidak begitu dipromot. Memang high-end itu memang most of our guests kan honeymooners atau couples atau yang memang bukan dibilang anak muda yang memang udah financially stabil dan loyal sama brand. Biasanya dia memang either member sebuah brand ini, dia stay di mana-mana gitu. Dia kan pengen nyobain. Tapi let's say outletnya yang dipegang Mbak Santi ini tuh sangat bisa keinget gitu loh. Kalau saya aja yang cuma jarang-jarang kesana tuh keinget semua chefnya pakai jeans ya. Iya kan? Iya. Itu kan maksudnya simple tapi orang gak bakal lupa tuh yang kayak gitu-gitu. Soalnya kan masih identik dari brandnya. Kan kalau kita terlalu corporate kita juga bukan itu gitu loh. Berarti dari brand identity-nya. Dari brand DNA-nya seperti itu. Emang apa yang ditulis Mbak? Ke arah sana? Ya pasti kan kalau kayak gitu kan ada brand identity yang ditulis tuh. Iya benar. Pokoknya kita lead-nya tuh apa kayak curiosity aja. Jadi orang kayak curious terus and then they talk about it and terus dia kayak jadi inget gitu. Seru juga ya ngebahas kayak gini. Pasti ada DNA-nya masing-masing brand kan. Mau yang lebih dewasa atau gimana? Tapi ini berarti belum masuk tahap evaluasi lagi buat tahun depan kan? Masih deg-deg nih buat. Ya kita bisa planning, kita bisa jalanin gitu. Tetap cuman nanti kan kita sambil wait and see juga ngelihat. Kalau dari digital marketing kan bisa dilihat dari data kan. Iya. Kalau yang ke restoran gimana nih? Dengan persaingan juga yang sama. Kita juga main di data aja. Jadi pas misalnya kayak aku nih, kita udah ngiklan, kita udah buat konten, kita udah ngundang KOL, kita kan dapetin feedback. Kita ngelihat apakah interestnya tuh ada, apakah orang yang DM atau nanya, buat tahun depan ada menu ini enggak atau mau lihat gimana. Itu kan bisa dilihat dari aktivasi yang kita jalanin. Kalau misalnya masih sepi, masih kosong, kita lihat balik aja apa ya plan yang masih kurang gitu. Apa yang belum kita lakukan. Saya salah satu lumayan kaget pas ngeliat Sunday Brunch rame ya. Rame ini rame dari mana, nggak pernah ada yang tahu rame. Mostly isinya turis kan. Rame dan pas ngeliat harganya wow. Dan bisa serame itu tuh kan maksudnya itu nggak something yang easy buat di-achieve kan. Dengan saingannya kanan kiri ya. Itu yang gila-gilaan kanan kiri itu. Itu berarti apa dari konsistensi yang dijaga terus juga? Itu juga satu, marketing juga tetap kenceng ngelakuin activation, baik itu offline. Nah di sini tuh pentingnya offline tetap stay relevan, tetap undang. Ya misalnya kalau di marketing kan kita undang teman-teman sesama industri atau talk about it and then get feedback. Jadi tetap konsisten aja. Oh itunya terus dijalanin Terus kalau online-nya juga kita kencengin. Nah kalau di online tuh agak cukup unik orang-orang yang datang ke brunch.
Ada yang bahkan udah booking dari jauh-jauh hari. Buat brunch-nya? Betul. Nginep hotel belum tentu, tapi belum, udah di benar. brunch-nya? Iya, makanya. Oh berarti ini emang salah satu senjatanya tuh si brunch-nya ini. Emang apa bedanya sih Mbak? Aku juga gak tahu. Produknya sama, cuman mungkin the experience yang mereka dapetin setelah dari brunch tuh mereka masih inget gitu loh. Terus and then gue mau datang lagi nih nextnya, atau dia ngomong sama teman gimana ya brunch yang enak. Makanya kan stay relevant with the brand sama tetap marketing digitalnya kencengin. Dan mungkin keuntungannya salah satu brand yang lama itu kalau nggak tahu ya Mbak, aku ngerasa tuh kayaknya sebelum COVID atau minimal awal-awal COVID semua orang tuh lagi ngebahas database. Database, nge-keep database ini kan banyak database ini. Ya bisa dibilang pasti kan langganannya W sabar-kabar gak sih Mbak? Ya, udah berapa belas tahun itu? Berapa lama ya itu W? 13. Itu berarti masih di-maintain terus tuh si database-nya. Nah, masalahnya sekarang speaking of database ini juga cukup unik karena kan banyak orang-orang yang privacy issue. Jadi kita nggak main di situ. Oh udah nggak main di situ malah. Enggak. Jadi yang dulu kita diumbar-umbar itu semua kita orang. boleh punya database tapi nggak bisa kita taking advantage of it juga gitu loh. Karena ada banyak orang yang belum kayak misalnya lu mau terima email tiap minggu tentang bubar kan. Nah itu dah. Jadi kita sekarang udah apalagi dengan policy dari perusahaan privacy issue aja sih. Jadi kita tetap main di safety zone, kita ngundang, gak gampang kita juga berarti ya ini betul. Jadi luxury. Makanya kita maintain tuh. service. Jadi the moment tamu datang ya udah kita make sure they have a very memorable Tapi experience. Tapi itu sempat setting nggak? Do kayak gitu sama database? Kayak nge-spam kayak? Nggak boleh kita dari dulu emang nggak boleh? Nggak boleh. Itu mainannya mungkin privacy yang issue. Kalau yang resort berarti segitu hati-hatinya Segitu hati-hatinya. Kalau nggak dia bisa komplain marah ya udah. Dan customer nggak salah dengan kayak gitu. Aku pun ya mungkin kalau aku paling unsubscribe misalnya. Tapi kalau udah customer merasa terganggu kan weekend. Biarpun zaman sekarang ditanya ya, Anda mau nggak dapat news kayak gitu? Iya. Saya sih pribadi no. Ya itu dah makanya. Jadi kita stay relevant with the brand aja. Mastiin tamu datang tuh mereka udah have happy, a good time. Berarti yang bisa dikerjain cuma pas orangnya datang itu aja ya. Benar. Kalau dia mau itu balik lagi ke operation ya. Jadi mereka tuh need to make sure foodnya service karena marketing has done their part. Berarti makanya kita harus kerja bareng. That part juga berarti ya bisa sampai segini lama. Betul. Ini kan dari tadi Mbak Santi ngebahas digital marketing. Perasaan kan kita ngundang Mbak Santi. Judulnya kan Markom nih. Emang backgroundnya Mbak Santi itu apa bisa sampai kayak kok bisa fokus ke sananya lumayan banyak gitu. Sedangkan kan atau ya mungkin kalau yang order lama kayak ngapain resort ngerjain digital marketing juga itu kan mungkin nggak something yang nggak kepikir. Biarpun kita sekarang tinggal di dunia digital lah ya. Nah itu emang backgroundnya apa Mbak bisa sampai kok kayaknya fokus banget nih sama background aku memang Markom. Background aku Markom. Hampir 16 tahun gue Markom. Waduh, luar biasa. Jadi ini kayak kelas kakap ini. Enggak. Memang passion sih, memang passion. Aku suka apa namanya? Sebenarnya lebih senang belajar aja sih dan setiap tahun kan ada aja evolusi yang sekarang trennya begini gitu. Nah, sejak Covid gue belajar lah itu tentang si digital how important baru karena pas COVID sejak COVID itu ya dulu baru kan orang taunya contoh sosmed mereka taunya sosmed ya udah what you do with the social media itu aja ternyata sosmed is not just sosmed sekarang kan konten udah kayak company lah profile bener ada konten di situ ada copywriting di situ terus ada analytics dan lain-lain jadi how to grab the audience, apa yang relevan sama marketnya. Jadi kita masih tetap butuh conventional marketing, Markom, sama digabungin sama digital. Tapi Mbak Santi selalu main di resort kayak gini apa enggak? Pretty much. Kalau dulu waktu zaman COVID, gue di agency, digital agency. Dari digital agency itu pun masih coba relevan lagi pas lagi COVID. Benar, buat karena kalau pada saat zaman itu aku belajar tuh banyak brand independence, let's say bar inilah, cafe ini, resto ini. Mereka tuh they have the brand tapi they don't know how to run the marketing. Makanya mereka work closely sama digital agency. Ayo dong bantuin presence kita, bantuin ini apalagi ini. Saat itu kan semua orang pengen melakukan. Karena itu lagi zamannya branding. Iya betul. Baru branding. Karena biasanya mereka sekarang tiba-tiba mereka punya aku udah Gojek, aku ada ini gimana cara promotnya.
Belum nyampe tuh waktu itu, belum nyampe. Masih lagi mikirin gimana cara bikin website. Iya. Nah disitulah dulu banyak banget kebantu dari agency ini gitu loh. Maksudnya aku tuh ngerasa blessed banget saat itu dapat kesempatan kerja di situ. Jadi baru tahu kebutuhan klien, kebutuhan independent resto F&B ini ternyata gitu. Biasanya ngeliatnya tuh gimana Mbak? Kan waktu kita ngobrol, kan dia ngobrol, gue butuh bantuan nih gitu. Oke, lu butuh bantuan apa? Oh, aku punya let's say coffee shop ini. Gimana ya, aku pengen ada orang datang dulu atau gimana gitu. Atau kita order online tuh gimana gini. Itu kan kita kasih. Berarti lebih gampang kalau si outletnya ini apa brand ini ada karakternya ya? Baru kita buatin kalau dia emang udah punya strong identity, arahannya mau kemana. Berarti ini mau gimana, yang penting make money lah Mbak, itu yang susah berarti. Nah saat itu tuh challenge-nya adalah ngasih tahu ke owner cafe sama restoran itu. Ada yang namanya customer journey, sabar ya Pak gitu loh. Gak mungkin 3 bulan ngiklan, mana ROI gue. Kadang kan orang maunya gitu. Gak ngerti progres ya. Itu dah. Indomie kali. Tapi 3 menit kenyang. Itulah fungsinya kita untuk nge-educate mereka. Nah itu stay relevannya gimana Mbak? Istilahnya kayak let's say kayak saya kan udah mulai bapak-bapak nih. Yang anak-anak muda lagi lihat di TikTok, saya baru tahu aja 3 minggu kemudian di Reels di Instagram kan. Apalagi kayak Mbak Santi gitu yang mesti baca tren, mesti baca brand, baca market. Nah itu stay relevannya biar nggak jadi ketinggalan zamannya tuh biasanya Mbak Santi gimana? Aku ngobrol sama tim yang isinya anak-anak Gen Z. Oh, oke, suruh dia ngeliat. Enggak, kita ngobrol tiba-tiba, Kak lihat ini enggak? Oh ini siapa ini lagi ini. Sekarang trennya tuh kayak gini gitu. Tapi kalau memang TikTok tuh different type of algorithm kan, itu dia cepet gitu. Trendingnya berubah terus cepet gitu loh. Itu kalau bocah-bocah tuh too much stimulation. Iya asli. Takut brain rot. Tapi kan kalau main resort yang kelas itu nggak terlalu ke arah sana kan. Kita nggak main di sana. Tapi kalau stay relevan sama trennya orang-orang kaya ini tuh gimana? Yang orang kaya lagi suka sekarang, suka tahun depan, suka tahun kemarin, gimana nebaknya tuh Mbak? Ini urusan orang kaya nih ya. Mohon maaf nih, outletnya Mbak Santi. Ceritanya. Ada UMR nabungnya, mending nabung nikahan aja daripada nabung itu di sana kan. Kalau gimana how to stay relevant, message-nya harus tetap sama. Kita luxury resort, bintang 5, tepi pantai. Nah, kita main di, misalnya kita ngiklan nih, main di konten. Kontennya cari moodnya mereka, dapetin emotion kalau if I were there, I will be getting this. Mereka udah bukan main di value lagi, tapi benefit apa sih yang gue dapetin? Kayak misalnya, aku bisa, misalnya I stay with my partner, aku bisa depan pantai, aku bisa jalan kaki, shopping sepanjang Seminyak, itu tuh yang kita highlight. Berarti belajarin marketnya aja cukup benar. Ya? Si market yang ini, yang umuran ini sukanya apa. Jadi kita juga gak mungkin ngetarget yang masih muda, masih ini, tapi mungkin mereka bisa ngelihat itu dari travel influencer atau siapa yang kita nggak bisa kontrol. Ya. Tapi Mbak Santi involve juga nggak sama tamu-tamu yang datang? At least ada kayak hubungan buat komunikasi. Direct guest contact gitu. Tergantung paling sama media atau enggak sama KOL atau partner-partner yang kita kerja sama bareng dari ini. Biasa kan satu brand nggak mungkin kerja sendiri, pasti kita ada partnership. Kayak waktu kemarin tadi kan bahas brunch, partneran sama teman si Sensorium kayak gitu. Itu kan partneran dari kita. Kayak gitu. Jadi kita ketemuin. Sensorium aja tuh ngebahas dia isinya kayaknya 70% orang Korea tuh kayaknya. Apalagi dia lagi viral juga di Korea kan. Oh itu juga nyari partnership kayak gitu-gitu juga. Pasti kita nggak mungkin stay sendiri. Pasti kita juga tap in apa sih trennya sekarang. Orang-orang kok queuing sih makan di Sensorium, kenapa ya? Udah kita ngobrol, ayo coba yuk gitu. Ternyata tertarik, ya udah. Nah itu siapa yang keliling nyari-nyari yang kayak gitu? Mbak Santi tuh berarti? Kita brainstorm lah. Sebagai tim kita brainstorm. Terus dapetin feedback kan. Dibahas mulu timnya. Cannot work alone dong. Jadi kita harus more brains are better than one kan. Gitu. Oke, let's say festive tahun ini tuh apa yang Mbak Santi tentuin buat kayak kita bakal bring this. Apa nih yang menurut Mbak Santi keren buat festive? Kalau festive untuk... Pasti kan deg-degan nih. Ya kan yang kita-kita di Bali itu Anda kalau Desember sepi kelar lah hidup kalian. Iya, deg-degan kita udah mulai ngadain activation, udah mulai ngiklan dan lain-lain kan. Tapi hotel-hotel lain juga melakukan hal yang sama. Ini kan
lautnya gede ya istilahnya. Bener, jadi ya kita bisa ini aja sih balik lagi kalau misalnya dari segi markom kita pastikan kita udah jalanin activation yang emang udah sesuai plan kita. Kalau misalkan emang belum kita evaluasi lagi bulan depan mana nih yang masih kurang. Kita udah coba channel ini gitu. Tapi most of the time memang trennya festive tuh last minute. Oh, last minute emang. Jadi ya bersabar dah dulu. Yang penting kita tetap final decisionnya itu biasa kapan tuh Mbak? Kayak ini kita harus di set nih last minute itu kan nggak mungkin bisa langsung bisa eksekusi kan. Apalagi sekarang banyak hotel kan kalau untuk festive atau untuk high season itu kan cancellation policy. Iya gimana kan, tuh? Iya kalau misal booking sekarang ini masih free cancellation nih sampai tanggal sekian. Tapi ada beberapa yang udah ngetetapin oke, book sekarang ya udah lu nggak bisa cancel otomatis sudah ke. Tapi seringan mau gitu. pasti ngasih cancel kan? Iya makanya kita adjust juga, kita banyak adjusting juga sih. Itu saya baru mulai nyadar ketika itu biskuit para jualan New Year Eve. Lah New Year Eve baru lewat udah jualan buat tahun depannya lagi. Karena emang yang cancel juga pasti banyak ya. Yang penting mereka ada di top of mind masing-masing customer aja kayak ya Beach Club yang di Canggu sono kan udah dari awal tahun udah ngepromot padahal belum announce DJ siapa kan. Ya itu kan emang trik marketingnya. Dan cancelnya pun banyak banget kan pasti itu. Iya, tapi ya kan ada orang yang booking sekarang mumpung murah gitu kan. Ada. Cuman ya ada juga yang nanti aja deh gitu. Menurutku kan kalau kayak Bali ini kan marketnya kompleks kan. Kalau mungkin let's say nggak tahu ya kalau saya salah bodo amat. Kalau di Jakarta mostly 80% bakal orang Jakarta yang diurusin. Let's say Jakarta, let's say Surabaya around the same. Daerah situ lah sekitar ya. Oh di Bali kan kagak. Ada dari Jepang, ada dari mana. Kalau bisa dibilang kalau lu branding di Bali, orang udah tahu lu di Bali, most probably yang tahu bakal jauh lebih banyak daripada lu beken di kota-kota lainnya ya. Nah itu backgroundnya apa Mbak buat yang kayak bisa terbuka sama mindset nih orang Australia sama orang Jepang tuh bisa segitu jauhnya. Itu kan nggak gampang. Kalau buat orang yang nggak pernah keluar negeri ya, nggak bakal paham di situ. Nah Mbak Santi biasanya mudengnya itu mungkin zaman dulunya sering keliling-keliling. Enggak sih, kita main di data aja. Kita main di data. Malah. Misalnya kayak ngobrol lah sama tim reservasi, ngobrol lah sama anak di floor. Tamu-tamu kita banyak kan dari mana sih sekarang gitu. Ya udah jarang nih dapat tamu dari negara ini, sekarang banyak kan negara ini gitu. Nah baru dah kita based on data itu kita analisis lagi, kita rangkumin mana sih yang top 5 atau top 10 dulu deh, top 10 mana gitu. Makanya di sini pentingnya si digital marketing itu bisa baca data, bisa mengolah, menjadikan itu sebagai activation supaya nggak salah. Jadi duit udah dikasih itu yang gak bakal bohong ya. Iya, karena kan bisa aja aku ngiklan ke negara A, B, C gitu. Tapi kalau tamunya nggak datang ke hotelku percuma kan? Iya. Soalnya kan banyak yang nggak tahu ya kalau kita nanya-nanya kayak mau ngajar market Australia, dia sering banyak mungkin ke Australia juga pelajari marketnya Australia. Jadi cuman kan nggak mungkin cukup ya tentu masih samperin satu-satu buat itu. Tapi ujung-ujungnya berarti data yang kita main di data sama satu lagi the power of the brand. Jadi brandnya juga strong. Jadi terus ngiklan tetap. Jadi orang inget terus sama dia akhirnya kan sama kayak kita ngelihat iklan satu hotel di mana gitu. Ngelihat iklan itu terus otomatis kan jadi yaudah gue save deh, next time mungkin gue kesana gitu. Tapi kan. Beban gak sih Mbak bawa luxury brand tuh? Gak juga jujur sih, aja. fine aja. Seru apa seru? Seru kok, seru. Apa buat ketawa lawannya juga kan beda kan pasti. Ya banyak lah orang-orang luxury lain juga melakukan hal yang sama kurang lebih, tapi balik lagi ke brand apa kita masing-masing. Apa yang unik-unik kalau yang disuka sama market-marketnya yang di luxury ini? Apa mungkin requestnya yang unik banget gitu? Banyak karena kan mereka expect I pay high price untuk stay di sini. Pokoknya minta 24 jam service semua harus ada. Let's say gitu. Yang buat orang yang nggak tahu ini nih, orang yang nggak tahu biasanya apa yang paling sering diminta sama yang tamu luxury ini yang berani bayar? Mereka pengen flawless stay sih. Jadi mereka pengen jadi tanpa ada celah salah gitu loh. Mereka pengen stay-nya tuh dari dia datang. Misalkan dia let's say dia nyampe pesawatnya delay, dia udah capek. Terus nyampe di hotel kamarnya belum siap, kan enggak enak ya. Udah. Jadi kita pengen meminimalis sebelum mereka. Jadi
Pas dia udah datang ke hotel kita tuh udah kayak moodnya udah baik nih. Kita ngebenerin semua yang sebelum-sebelumnya terjadi mostly gitu. itu berarti dia expect perfection itu. Yes. Saya kira perfection cuma milik Allah. Milik tamu-tamu yang banyak duit juga. Nah itu kalau event juga gayanya beda nggak Mbak? Beda kalau lah, bikin beda. Mau bikin party nih, sama-sama party, sono mabuk, sini mabuk, beda tuh. Biasanya apa bedanya? Selain harganya ya, kalau itu udah jelas ya. Iya. Kelasnya atau emang bedanya apa kalau yang party yang kelasnya luxury itu? Karena kan kalau di brand aku nih sekarang aku nggak bisa lah saingan sama brand beach club yang sebelah atau yang di Canggu itu kan mereka berani bayar DJ yang top gitu. Kalau kita kan lebih kundang DJ yang relevan sama brand kita. Yang Kadang eksklusif lah ya. Iya, kadang DJ-nya memang baru early rising atau memang sedang tenar-tenarnya gitu. Kita nge-support kayak gitu kan. Biasanya dicari tuh yang kayak gimana tuh yang cocok sama market-market. Nah kalau untuk pencarian talent DJ itu kan kita memang punya music director. Nah itu it's on him. Itu semua dia yang kurasiin. Memang dia spesialisnya di situ. Nah nanti once namanya udah dapat baru udah dilempar ke marketing nih mau gimana kita. Targetmu berapa orang nih yang datang yang kayak gitu baru kita mulai work on it. Berarti ini play with a lot of other expert juga ya buat nge-package ini semua. Dan Wubar itu, aduh nih Mbak, namanya masih Wubar masih, kan? Masih. Wubar itu legend itu legend, ya. Iya benar. Kalau lu nggak kaya belum ke Wubar, Anda belum sukses kalau ke sana. Kita let's say kita ngomong soalnya dari vibe-nya dapat kan, iya. vibe-nya dapat, sunset-nya dapat, iya. Keren sih. Dan luar biasa. Ini kalau saya yang dulu kerja di Bali guys, patokan hidup kita tuh kerja di UW. Yang lain masih main point, dia udah pro rate istilahnya. Wah keren banget dan emang demandingnya juga lumayan tinggi ya berarti ya. Berani bayar harga, berani ekspektasinya. Service, iya betul. Ya seperti itulah luxury experience kan. Tapi ini Mbak Santi kan udah banyak ke yang luxury resort lah. Rata-rata kayak gitu semua apa yang this case emang lebih perfection lagi? As a guest. Enggak, yang ngelihat dari jauh aja dari dalam. Ngelihat dari jauh tapi dari dalam. Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama ya. Karena kan ekspektasinya tinggi. Terus kita ngejaga brand. Tapi kita juga tetap harus stay relevan. Terus gimana cara ngedapetin tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya kayak gitu kan. Kalau trennya lagi norak gimana tuh Mbak? Pernah gak kejadian trennya lagi aneh terus atau tapi kita luxury kita gak bisa ke arah sana gitu? Tren di sosial atau di mana nih? Ya anything lah kalau misalnya enggak lah kita tetap stay di di ranahnya. Iya di ranah kita. Yang menurut brand ini keren. Iya sesuai itu. Karena kalau enggak kan orang anggapnya loh ini brand ini kok sekarang mulai cheap ya. Kan kita pasti gak mau kayak gitu. Tapi kalau urusan sama orang-orang internalnya, of course dengan ini kan pasti banyak urusan sama expat. Itu menyenangkan juga apa lebih tricky sometimes? Dibawa asik aja sih. Kan kita kerja bareng, dia juga kerja, kita juga kerja. Jadi let's work as a team aja sih. Tapi komunikasinya mah berarti harus tetap diusahakan kan? Iya pasti. Karena kan mereka benar-benar ya kadang perlu dikasih edukasi juga bahwa ini marketing, kita nge-support bukan kita yang jualan di bawah. Ini kan resort mahal ya kan, nggak mungkin saya di depan pasang brand. Itu ayo kesini dong. Book now gitu kan. Nah itu berarti mesti tapi dengan ekonomi yang seperti ini kayak gitu-gitu apa Mbak yang bisa tetap bikin stay faithful gitu loh sekarang? Faithful kayak ini akan baik-baik saja gitu. Masih ada audiensnya tuh masih ada. Tetap. Apa Indo aja yang lagi sulit ekonomi apa gimana Mbak? Jangan sedih, orang Indo masih banyak kok. Masih banyak yang traveling ke Bali stay di luxury hotel tuh masih banyak. By data pun masih oke? Masih oke. Naik Cuman sekarang opsi di mereka lebih banyak pilihannya. Sama kayak dulu kita mungkin belanja ke warungnya cuman ada 5, sekarang tiba-tiba ada 20 gitu kan pilihannya lebih banyak gitu. Kuenya aja sih. Sih ngegedein. Iya. Yang makan makin banyak. Betul. Jadi kayak per setengah. Tapi kita gimana makanya kekuatan satu brand itu sangat powerful. Karena kan orang jadi loyal stay dan dia tetap expect gue stay di sini, gue pasti akan stay yang gue akan lupa, akan service akan flawless yang kayak gitu. Jadi benar-benar
stay sama brandnya. Pokoknya ini brandnya harus dijaga mati istilahnya. DNA-nya harus jelas dulu dan harus konsisten. Itu aja sih. The moment kita udah mulai ganti-ganti, nyoba-nyoba ini itu loh yang kayak yang ngomongnya apa pas datang berubah kayak gitu-gitu. Masih kita try ini yuk, try L tuh aduh udah enggak deh. Sorry Mbak, ini aku pengen nanya lagi. Tadi aku nanya in writing. Emang apa yang kalau dari Mbak Shanti lihat di tempatnya Mbak Shanti ini brandnya tuh apa? Biar orang bisa ngelihat dari jauh. Orang kan bisa ngeliat nih dari jauh, brandingannya seperti apa. Yang kenyataannya tuh emang seperti apa? Kenyataan gimana nih? Kalau dia datang ke hotelku. Iya, kalau dia datang ke hotelnya emang apa yang dia bakal mereka rasakan? Paling banyak tuh orang komen tuh kalau gue ke hotel W dari security gate-nya tuh dari bambu tunnelnya aja udah unik kan. Orang udah pasti langsung ingat. Iya. Terus security-nya akan nyapa lo dengan baik. Oh ya benar Pak, coba. Iya kan? Benar nggak? Ya, yang musuhnya banyak sama security nih Pak Mario nih. Tuh kan. Ngangkut-ngangkut ya guys, ngangkut-ngangkut. Ya. Dan itu juga dikontrol berarti. Iya, di training lah. Terus maksudnya lanjut apa lagi yang harus udah logo W-nya jualan segede Mbak, gaban. jualan Mbak. Gitu. Dari logonya juga orang udah tahu kan, oh gini W. Bahkan kadang ada beberapa dari pantai sama lampu-lampu lampionnya, wah gue lagi dibubar nih gitu. Orang udah tahu. Kalau di roomnya gimana? Aku belum, biar aku mungkin lebih semangat buat nabung staycation di W kan. Di roomnya ada suite. Ada yang beda nggak? Ada yang beda atau enggak dari ada yang villa. lain? Oh ada villa juga. Ada villa juga kita. Kalau suite-nya tuh yang di lantai atas itu view-nya langsung ke pantai. Cakep banget sih emang. Nah, udah punya iconic spot lah dia. Jadi jualan kalau Mbak, jualan Mbak. Biar saya mau nabung buat ke W. Apa kalau tamu-tamu Indo tuh sukanya yang suite yang langsung ke pantai. Jadi dia baru buka tuh sea view-nya itu ya. Ocean view-nya tuh dapat banget karena benar-benar nggak terganggu sama pohon kelapa gitu-gitu, nggak benar-benar dapat banget dia. Terus sunset kita kan kalau di Seminyak kan dapetnya sunset ya. Iya. Sunset cakep banget. Jadi imagine sunset sekarang pas kemarin lagi panas-panasnya. Cakep banget kan. Keren oranye banget. Itu the best thing dari Bali panas, sunsetnya bagus. Iya benar. Setuju gue, setuju. Bisa tetap Terus kalau orange. dari marketing seneng karena pas syuting langitnya bagus. Iya. Kagak abu-abu. Chance bagusnya tinggi banget kan Mbak dari situ. Saya dulu kerja di pantai yang sama guys. Jadi kalau ada yang ngajak yuk sunsetan udah bosen saya kalau di sana tiap hari. Tapi biarpun keren banget sih kadang-kadang bisa pernah bosen kan. Bisa sampai 7 warna, bisa kayak gradually dari benar. ungu ke orange. Yes. Keren guys, harus coba tuh di pantai Peti Tengah lah ya itu ya. Iya. Seminyak Peti Tengah. Panjang Belik. kan itu. Ya, panjang. Gue susurin terus ke Kuta dah loh. Dapat sunset semuanya. Benar. Bagus sih. Seru sih, seru banget. Main-main lah. Main-main. Nabung dulu Mbak kalau mau main ke sana mau berangkat itu kan ya. It's a luxury for a reason ya Mbak ya. Betul. Biar nggak bisa sering-sering. Cek ombak tetangga lah. Iya. Doain saya sukses Mbak biar makin sering ke sana. Waduh, ini seru banget. Nah, ini ada tambahan lagi. Aduh. Yakin Mbak nggak ada dari sisi kerja di sananya yang paling challenging apa yang mostly fun tuh apa? Markom lah. Markom. Yang challenging dan fun. Yang challenging dan fun. Mungkin karena aku orang sosial ya. Jadi aku senang kalau party-party gitu. Oh ngikut? Ikut dong. That's the perks. Jadi kayak bisa kerja tapi bisa have fun juga. Maksudnya apalagi kalau udah ngelihat wah tempat yang kita promosiin rame yang datang, orang have fun, oke dah, udah seneng dah. Tapi itu menurut Mbak Shanti wajib nggak buat try to enjoy apa yang kita coba jual juga? Iyalah, otherwise kayak cuman udah gue cuman kerja ada gitu party, terus udah pulang. Aku sih tetap enjoy aja ya, mungkin karena bawaan diriku kayak gitu, jadi kayak. Makanya cucok ya kerja di sini ya, kerja di bidang ini udah sampai belasan tahun. Tapi kayak misalnya dulu di brand sebelumnya. Totally 180 derajat beda, itu wellness. Ya gue juga enjoy juga. Gue seneng nih ternyata yoga-yogaan. Gue suka nih tenis, olahraga gini. Suka. Jadi balik lagi kita bawa asik aja sih. Karena kan kalau jadi beban sulit juga ya. Kita gak bisa resonate sama brandnya jadinya. Jadi apalagi mesti jualan ya. Itu mau jualan tapi gak beneran suka sama yang dijual. Jadi kan susah ya. Jadi sebisa mungkin dibawa aja. Sebisa mungkin sejujur-jujurnya mau jualan ini. Karena kan pasti pas apply kerja juga. Kenapa lu suka brand ini? Kenapa lu pilih? Ya karena gue relate nih sama ini gitu. Well at least it works on me. Tapi Mbak Shanti sering main-main sama markom-markom lain gak? Iya dong. Kalau yang let's say ini terakhir buat yang lain yang inspire jadi marketing biar bisa stay relevan belasan tahun di bidang ini.
Ada nggak pesan-pesan sedikit buat teman-teman ini yang masih lucu-lucu kalau ketemu kan, pasti kan sering doang ngeliat yang kayak masih baru-baru. Yang baru-baru kayak lucu nih lu. Pesan buat anak-anak Marco yang baru sebenarnya sih lebih ke kayak tetap aja stay curious sih. Stay curious, kayak gue dulu waktu masih jadi junior, gue belajar dari senior gue. Kayak oh ternyata dia kayak begini. Jadi aku kayak sering look up to them. Sampai sekarang pun masih, yang senior pasti gue anggap kayak gila, masih inspirasi banget sih loh. Pasti kayak gitu. Terus kedua, ya udah being humble. Karena kadang kita merasa we know it all, ternyata enggak loh. Kadang kan banyak anak-anak sekarang yang I think I know it all. Oh gue tahu Bali seperti ini. Padahal gue pun sebagai orang Bali nggak semua gue tahu. Oh ada yang, makanya gue taunya tuh dari teman atau dari ini, ternyata sekarang kayak gini. Oke, that make us more humble. Orang yang ngerasa dirinya pinter mostly goblok. Ya, jadi biasanya gitu kan. Makin pinter makin takut ngomong kayak gue pinter. Kalau dia makin kayak gitu gue cuma oh ya gituin aja gitu. Tapi sistem mentorship itu biasa gimana Mbak? Sama yang junior mentorship ini kan ngomong kayak mentoring kan. Kalau di dapur kan mentoring tuh kayak ABRI gitu istilahnya, hierarkinya jelas. Ini kan gimana sih kalau kantoran? Aku nggak pernah kerja kantoran ya. Apalagi sama bosnya sama cewek juga kan. Iya. Kalau cewek juga kan dramanya mungkin ada sedikit beda. Biasa gimana kamu? Kalau mentoring aku lebih senang kayak ngobrol. Oke, kamu pengen apa yang bisa aku bantu kayak gitu. Jadi nggak merasa eksklusif banget. Oh, gue nggak bisa share ini, gue nggak bisa. Maksudnya kayak lebih, karena mereka kan juga kita pernah di posisi mereka kan. Kalau gue tuh lebih kayak oke, apa yang bisa aku support nih? Kak, aku lost kalau masalah ini ya udah aku akan share. Coba brand kamu butuhnya apa yang udah dijalanin atau mana yang lu belum pernah, ya kita ajarin aja. Karena ada buat aku geng-gengannya sih Mbak, kayak ngumpul gitu kayak ayo seminggu gitu ngumpul Marco semua, ada gak sih? Iya ada, tapi kan kayak ya mungkin mungkin kalau aku kan ya yang senyambung-nyambungnya. Tapi ada? Kita, ada. Oh tapi boleh ya dong join, dapat gratisannya banyak. Makanya kita soalnya Bali tuh such a small community, everyone knows everyone gitu loh. Bahkan orang dari Jakarta aja kayak oh gue tahu ini, oh dia temennya ini. Semua kan pasti merasa pengen punya gue ada sesuatu yang in common sama kayak misalnya lu tadi bilang oh gue lulusan Lauren, kan gue bilang adik gue juga di situ gitu kan. Jadi kayak senang kalau kita udah nemu nyari something yang bisa di-relate. Kalau satu bidang kan masih banyak. Tapi kalau misalnya ada orang baru yang sama sekali aku nggak pernah kenal, aku juga curious. Oh ya, jadi kayak buat gue juga kayak that makes this person interesting gitu loh. Tapi is a thing nih berarti nih komunitas Markom ini. Ada. Kita memang very solid, yang senior. Mau dong join. Ke grup Lenong ya. Karena Markom tuh biasa berisik, bawel. Gak apa-apa biar saya dapat hiburan. Betul. Dapetin insight ya. Oh itu berarti ada, dan itu emang berarti Mbak Santi coba maintain juga berarti buat keep relationship sama yang lain. Kan gak mungkin dong satu brand kerja sendiri. Gue gak kerja sama brand ini, kan gak juga sih menurutku. Biasanya persamaan sama yang jago-jago tuh apa Mbak? Markom ini yang kelihatan bersama nih. Kalau bisa ngomong, let's say nih Mbak Santi ketemu Markom yang mana, dari Maldives atau dari mana, terus Toto ngelihat, wah pinter nih orang, itu biasa persamaannya. Aduh dari mana ya? Ya langsung hati-hati ngomongnya sama dia. Enggak, kalau aku seneng aja kayak misalnya ada Markom. Kalau aku nih melihat sebuah Markom seorang Markom yang sukses tuh ya, gue seneng kalau misalnya orang Indo kerja sebagai Markom di brand asing di luar. Berarti kan kita bisa compete sama expat-expat. Itu menurut gue. Gue udah kayak wah, kayak misalnya lu jadi Markom director di Jepang. Wah, buat gue tuh wah hebat sih lu. Itu aku personally. Tapi yang di sini juga sekarang yang lokal-lokal ngambilin kerjaan expat juga banyak kan Mbak? Ya makanya. Cuman kan ada beberapa yang masih mindsetnya tuh masih bule is better than gitu kan. Kalau iya itu dah. Tapi orang lokalnya nggak kalah cukup pinter kok. Bisa berani diadu lah ya berarti Mbak. Apalagi sekarang udah ngegeng juga. Apa ini dari dulu sebenarnya ngegeng? Teman-temannya dari dulu itu aja sih. Markom senior ini. Coba dicari tuh grup Lenongnya itu di mana nongkrongnya gitu. Ada dong. Ada satu WhatsApp grup isinya 350 orang. Oh iya? 350 orang? Iya. Segitu banyak Markom di itu di Bali doang apa? Iya, enggak cuma hotel ya, ada restoran, ada wellness, macam-macam lah. Iya, makanya gue bilang grup Lenong. Markom yang belum masuk ke grup itu kurang Anda. Biasa kita sering share insight aja sih. Atau saling sharing, ini ada artis ini atau keol ini ada yang mau ngambil nggak, yang kayak gitu-gitu. More like helping each other aja sih. Chef aja sekarang pada ngerumpi, apalagi kerjanya komunikasi ya. Oh ya. iya, comel dah itu.
Comel lagi bahasanya. Itu dah. Nah ini kan banyak gengnya juga. Aku minta rekomendasi dong Mbak. Astaga. Nah, ini kan grup Lenong ini kan banyak insight-nya banyak buat yang kalau ke Bali. Let's say nginep di W. Titik ya, tidak dipertanyakan lagi. Nah yang lainnya yang kita mau nanya. Kalau Mbak Shanti tuh ada rekomen gak kalau biasanya nyari yang local spot deh? Local spot. Nasi gitu loh. Oh nasi. Ya, nasi. Aduh. Let's say nasi yang Indonesia kalau ada. Or even buat yang tamu yang ekspat luar. Yang kayak, aku pengen penasaran makanan Indo tapi biasanya kan kita nggak bisa. Ada levelnya dong Mbak ya, kan lidahnya kalau yang orang luar kan. Toto dikasih yang pedes banget juga kan belum tentu kuat. Nah biasa Mbak Shanti rekomen kemana nih? Kalau best spot untuk nasi ya, gue proud Denpasar kan. Gue proud anak Kodia. Wih Kodia. Jadi aku tetap nasi sari manis. Sari manis? Tahu kan yang touchscreen? Jadi bisa pilih. Sari manis? Namanya warung sari manis di Renon. Itu? Di Renon. Oh di Renon. Cobain aku deh. belum pernah nyoba sari manis. Itu enak, itu dari bahkan kata nyokap gue dulu dari zaman dia SMP, SMA. Di Renon konsisten rasanya. Coba ini gimana kalian gak ada yang ngasih tau saya sari manis ini baru tahu loh ini. Enak ya? Ya yang satu lagi ya taulah semua Menweti. Itu gue juga suka. Kalau yang deket-deket, kalau yang buat tamu kalau ada yang nanya. Aduh apa ya? Yang tidak terlalu jauh ke sana. Buat tamu yang lidahnya. Yang menurut Mbak Shanti bisa jadi good entry level buat ke makanan Indonesia. Apa ya? Gue blank lagi. Apa ya? Dari kamu malah blank nih. yang kalau babi guling deh, pasti itu kan pertanyaan normal lah, nggak mungkin nggak cuma tamu lah, kerabat dari mana-mana babi guling. Nah, babi guling aku tetap sari kembar. Wis. Ini selera rakyat mantap. Iya kan, bener kan. Dulu Mbak aku kalau kerja pakai baju seragam ke sari kembar diskon. Iya, apalagi bisa logat Bali. Iya, itu udah pasti diskon plus banyak nasinya. Iya, benar. Mana ente bisa ke Karya Rebo begitu? Iya, itu udah sangat enak sih, enak cuman masih pricey. Harus coba guys. Coba beli aja yang biasa. Kalau Anda sering datang ke sana dapat banyak kok. Enak. Iya benar. Orang baik tuh Bali tuh baik-baik. Ngopi kemana? Kopi, aku suka Hungry Bird. Oh Hungry Bird, jauh. Jauh, tapi enak. Tapi yang sih. kedua aku suka Expat. Kalau yang deket-deket kantor Expat ya. Iya, deket kantor. Ada dong Expat, baru masuk Peti Tangkat kan ada Expat. Tapi yang lebih dekat lagi Baby Revolver. Oh Baby Revolver, itu warung ajaib kecil, sih. iya. Sumpah aku juga gak ngerti. Itu ajaib guys, kalau mau ke Bali harus cobain Baby Revolver. Dia tuh small kecil doang, parkir aja gak bisa, tapi rame banget. Pertama kali saya diajak ke situ, ini ngapain kita ngopi di WC? Iya benar. Iya kan? Benar. Orang gelap, lampunya kuning itu. ya kan. Tapi kopinya enak. Yes. Harus coba. Kalau di Peti Tangkat apalagi ya. On the way ke W sebelum Sunday Brunch ngopi situ dulu bisa, ngopi di itu juga bisa. Oke, lanjut. Tadi udah Mbak Shanti udah bilang aku nggak ngarak, aku yang mahal. Langsung kita skip. Kalau bar Mbak Shanti kemarin. Bar ya. Ini kan tadi udah brandingnya party banget nih. Kalau yang nggak party berarti ngebar itu di mana? Ada rekomendasi nggak? Miss Fish atau enggak Sekno. Enak kan? Enak Sekno. Aman. Biarpun gentleman bar juga ternyata Mbak Shanti suka juga ke Sekno. Enak soalnya koktailnya. Enak. Itu berasa di pampered banget kalau ada nyampe sana. Kan? Adem. Iya betul. Remang ngobrol masih enak. Kadang-kadang kalau bar kan ngobrol ya Mbak ya. Benar. Kalau minumnya enak masa ya yang jedak-jeduk minumnya bisa enak juga sih. Cuma mostly kalau yang bar experience-nya sama ngobrol. Iya aku juga bingung nih gimana cara bikinnya kayak sumpah. Keren ya Mbak ya? Iya. Ya, tapi emang keren harus coba sama Miss Fish. Miss Fish yang di Pererenan ya? Pererenan kan yang di sebelah pantai. Ya biarpun sekarang udah sedikit kelap ya. Tapi itu versi jedak-jeduknya itulah. Itu vibes lah dapat tadi ya. Tadi sempet nanya sebenarnya favoritnya Fortitif so udah tutup. Iya aduh sayang banget. Iya, itu lebih jedak-jeduk lagi Mbak, bener kan? Oke, nah ini buat kalau ngedate nih yang makan cantik kemana? Kalau lagi pengen dress up, makan cantik.
Kalau saya sih kayaknya kalau diajak istri keluar cuma buat istri bisa pakai baju bagusnya Iya, aja ya, bener, dibeli gua juga doang gitu. kali ya Iya, kan. bener. Iya. Yang kagak berasa salah kostum kalau masuk ke restorannya. Agak sulit kan Mbak itu di Bali? Bener. Karena kan Bali casual banget. Bener, jadi kayak untuk dress up buat cewek seneng sih Iya. diajak ngedate gitu. Kemana biasanya Aku suka Mbak? apa ya? Buzo aku suka. Buzo. Oke. Satu karena bisa parkir enak kan. Soalnya daerah situ tricky banget Iya, tuh. iya. Parkir, makanannya juga enak. Terus mungkin gue tipe orang Bali lama ya. Gue suka mamasan. Wes. Mamasan, berarti mamasan udah rutin nih? Aku belum coba yang baru-baru. Yang baru-baru masih enak. Aku coba berapa bulan yang lalu. Oh masih recommended. Buat aku ya masih ya, karena vibesnya aku senang. Terus ada beberapa masakan yang memang aku itu terus aku pesen, jadi kayak udah nyaman gitu loh. Itu vibesnya harus coba sih guys kalau yang ke Bali. Itu restoran sesek sebenarnya. Iya cuman sih. nyaman ya, gitu bener, loh iya kan, gimana. aku nyari itunya. Iya, plus jadi biarpun gak terlalu mahal, baju rapi juga enak. bener, banyak kok yang dress up juga. Jadi kita gak saltum sendiri. Iya, gak yang harus keluar juta-jutaan juga, cuman masih bisa. Have a itu good tempat time pacaran lah. saya juga kok. Iya bener kan? Iya Enak bener. kan? Paling aman kesana biasanya. Aku gak tahu di atasnya barnya masih ini gak sih? Gak tahu ya Mbak, aku nanya barusan ke Mbak. Soalnya Terakhir pernah kapan? saking ramenya kita dibawa ke atas. Dulu ke aku juga barnya. iya, biarpun makan Thai saladnya Iya. sambil duduknya rada gini ya, cuman tetap enak. Iya, tapi emang benar, enak benar. sih. Itu yang mulai Asian food. Bener, dulu viral lah ya. Oke, sebelum viral-viral sekarang ya. Oke, terakhir. Dish yang paling memorable buat yang di Bali yang mungkin mesti cobalah kalau ke Bali menurut Mbak Santi. Dish lokal atau dish apa nih? Bebas. Mau Noti Nuris Wah, Bebas. apa ya? Gue tetap pecinta babi guling sih babi ya. guling. Karena jadi nggak harus ke Sari Kembar nih. Nggak juga sih, ya Sari Kembar iya. atau sama Dobil tuh gue juga suka sih. Cuman effort sih harus ke Sama Nusa seleranya. Dua. Ya Berarti kan? demennya yang kuahnya mantep, Iya, yang biarpun rame. gue gak bisa pedes tapi Oh aku ya? masih iya. Dobil pedes banget loh Mbak. Iya kan bisa bilang nggak ini. Sambalnya minggirin dikit ya. Iya, tetap itu Tebak kayak selera gimana ya? berarti. Warlock kan? Iya, warlock. Kalau yang makannya rame, yang harus ada sayurnya ini, Iya. kuahnya enak. Oke. Biarpun panas, rame ngantri ya udahlah. Ah iya, kalau nggak mau rame Sari Kembar lah lebih aman. Udah buka cabang di mana-mana lagi. Iya, udah banyak bang. Ya itu gayanya mirip kan Mbak, Iya. dua itu. Oke, mantap. Berarti harus coba Dobil. Saya juga setuju, saya juga suka Dobil. Thank you Mbak, Wes. sudah ngobrol seru Iya. sama saya. Thank you Keren juga. banget nih. Sukses terus Mbak Santi. Thank you. Semoga hari Desembernya ruame. Aduh, amin buat kita semua ya, buat kita semua. Amin. Ayo guys semua ke Bali. Moga-moga tiket tidak terlalu mahal. Iya, betul. Kan Pak Purbaya mau ngasih diskon kan katanya 6%. Oh iya. Bapak viral itu. Let's say seberapa efeknya. We'll see. Thank you Mbak sudah Thank you so mampir much. ke sini. Sangat menyenangkan. Iya. Kapan-kapan main lagi. See you di W ya. Wis, nabung dulu ya Mbak. Kan ada ordal. Oi, mantap. Yeay. Thank you Mbak Santi. Thank you Sampai so much. berjumpa lagi. Buat semuanya yang sudah dengerin episode kali ini seru banget. Moga-moga bisa menginspire buat teman-teman Markom lainnya juga ataupun yang penasaran di hotel luxury brand. Nah, kalau kalian masih penasaran sama kita, bisa follow kita terus di Instagram maupun TikTok di On The Pass Bali. Dan yang pasti nggak boleh kelewatan untuk subscribe terus Ray Jensen Radio biar nggak kelewat episode-episode kita selanjutnya. Oke guys, bye. Thank you.